Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan Allah senantiasa memberikan nikmat kesehatan kepada kita, kepada keluarga, dan kepada orang-orang di sekeliling kita. Baiklah anak-anakku sekalian, kelas 6 Mekah dan Madinah, marilah kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini masih melanjutkan tema 8 untuk bagian terakhir, yakni praktek membaca puisi. Namun sebelum Bapak memberikan tugas kepada kalian untuk bisa mempraktekkan membaca puisi, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan terkait tata cara atau hal-hal yang perlu kita perhatikan saat kita membaca puisi. Yang pertama yang harus kita perhatikan saat membaca puisi adalah pertama terkait dengan tempo, kedua terkait dengan lafal, dan yang ketiga terkait dengan mimik wajah. Apa itu tempo? Tempo itu artinya jangan saat kita membaca puisi temponya terlalu cepat atau sebaliknya temponya terlalu lambat. Tapi kita harus bisa menyesuaikan terkait dengan isi atau dengan judul dengan isi puisi yang kita bawakan. Apakah dibutuhkan kecepatan di sana atau tidak perlu cepat-cepat atau dengan tempo yang sedang-sedang saja. Yang kedua terkait dengan lafal. Lafal itu artinya suara atau pengucapannya harus jelas. Vokal, huruf, alfabetnya harus jelas. A, I, U, E, O-nya harus jelas, ya. Jangan sampai saat menyampaikan perkataannya pendengar tidak mendengar dengan jelas pelafalan huruf per huruf seperti itu. Dan yang terakhir adalah mimik wajah. Mimik wajah ini terkait dengan ekspresi kita, ya. Selain dengan mimik wajah pun ekspresi tangan, ekspresi tubuh kita pun harus kita sesuaikan dengan puisi yang kita bawakan. Judul puisi yang kita bawakan. Apakah puisinya itu dengan tema sedih atau dengan tema semangat, itu harus kita sesuaikan dengan mimik wajah kita. Dan itu artinya tiga hal ini, tempo, lafal, dan mimik wajah, semuanya terkait, ya. Semuanya terkait, tergantung tema puisi yang kita bawakan. Yang pertama misalkan apakah puisi itu dengan tema sedih, berarti bagaimana temponya harus kita atur. Kemudian mimik wajah dan gestur atau tingkah laku tubuh kita seperti apa ketika kita membawakan tema puisi yang isinya sedih gitu misalkan. Atau yang isinya semangat, temponya harus kita atur juga. Kalau semangat berarti tempo dengan tempo yang tinggi misalkan, dengan tempo tinggi, kadang cepat dan kadang lambat, dan pelafalannya pun harus tegas. Kemudian mimik wajahnya harus penuh semangat. Tidak sebaliknya, misalkan temanya semangat malah mimik wajah atau gestur tubuhnya menunjukkan kesedihan, itu tidak pas, ya. Nanti kalau semuanya tidak pas, penonton pun akan bosan melihat kita membawakan suatu puisi. Di buku kalian ada judul puisi dengan judul Jagalah Bumi karya Ratu. Puisinya terdiri dari empat bait, ya. Puisi ini yang nanti harus kalian praktekkan. Silakan praktekkan di rumah. Nanti direkam, kemudian hasil rekaman video membaca puisi kalian silakan dikirimkan ke WA Mister, ya, ke nomor WA Mister. Nanti akan menjadi penilaian tersendiri untuk kalian, ya. Untuk bisa lebih menginspirasi kalian, Bapak pun akan menyajikan satu tontonan cara membaca puisi yang benar. Nanti akan dicontohkan oleh teman kalian, ya, masih seumuran SD. Kurang lebih seperti itulah nanti contoh membaca puisi yang benar, temponya tepat, misalnya, kemudian pelafalannya tegas, jelas,
Dan terakhir, mimik wajah dan gestur tangan atau tingkah laku tubuhnya sesuai dengan isi puisi atau kalimat yang dibacakan. Ya, untuk pengantarnya Bapak kira cukup seperti itu. Silakan selanjutnya simak contoh cara membaca puisi yang baik dari teman kalian. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya, silakan nanti membaca puisi dengan judul Jagalah Bumi, kemudian di video dan kirimkan hasil videonya ke WA Mr. Fikri. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Wahyu Kirana. Asal sekolah saya dari SD Negeri Tambak Sari 02, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Kami pewaris negeri ini. Buah karya Paundra. Kami di sini menatap langit, membelah cakrawala, tanah air kami. Tak apa, bersandal jepit, kami bersekolah. Kadang tak beralas ini kaki dengan sepatu model terbaru. Melewati tanah basah, kaki kami, di mana tersiram hujan, sawah padi menguning, menelusuri ngarai sungai. Berlari kami pada tanah pertiwi, hijau menghampar surga hutanku. Sesekali menyeka peluh pada wajah, peluh jatuh dari badan karena cinta pada negeri, karena cita-cita tanah air gemilang ada pada puncak jiwa kami. Tak gentar kami bila badai hujan mengadang, di mana membasahi baju dan tas terbuat dari anyaman bambu. Karena kami tahu membangun tanah air adalah mulia. Gunung Krakatau menampakkan kegagahannya. Karang dihantam deburan ombak menggila. Tetap kokoh ia berdiri. Jiwa semangat ditempa sang guru. Agar tak menjadi generasi cengeng. Lihat, matahari mulai menampakkan sinar cahayanya. Berlari kita bersama menuju Indonesia bangkit, karena kami pewaris negeri ini. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.